Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Salon Guru, kali ini kita akan memberikan informasi update terkait seleksi guru P3K pada tahun 2021 ya. Di sini kita akan membahas yaitu terkait dengan pendaftaran dan siapa saja yang boleh mendaftar dalam seleksi guru P3K pada tahun 2021. Nah, ini berdasarkan pembahasan kita, ini adalah dari diskusi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K 2021 itu nanti akan ada 5 tahapan ya, yaitu yang pertama inilah tahapan pengajuan formasi, kemudian yang kedua inilah tahapan pendaftaran, kemudian ujian seleksi, berikutnya adalah penempatan, dan juga yang terakhir adalah pemberkasan. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan pada teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Salon Guru ini, supaya nanti jika ada informasi terbaru terkait P3K ini teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing ya. Informasi mengenai pendaftaran P3K sobat-sobat semuanya untuk P3K tahun 2021. Nah, di sini pendaftaran untuk menjadi guru P3K ini terbuka untuk siapa saja sih. Nah, ini yang pertama yang bisa mendaftar di P3K 2021. Ini adalah yang pertama ada guru honorer tenaga honorer kategori 2, yaitu sesuai dengan database tenaga honorer kategori 2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman tenaga honorer kategori 2 ini, jika kalian ingin mengikuti pendaftaran seleksi P3K 2021, maka data kalian itu harus ada di BKN ya. Dan yang kedua, guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020. Nah, di sini perlu kita tegaskan tidak harus memiliki NUPTK teman-teman. Jadi meskipun teman-teman itu bukan tenaga honorer K2, tapi asalkan kalian tuh tenaga honorer yang masuk dalam Dapodik, ini adalah sampai pada tanggal 30 Juni 2020, ini meskipun nggak punya NUPTK, teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K ya. Kemudian yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Artinya teman-teman, yang nomor 3 ini adalah teman-teman fresh graduate ya, yang baru saja lulus kuliah. Kalian bisa mendaftar P3K. Syaratnya kalian harus memiliki sertifikat pendidik ya. Dan biasanya sertifikat pendidik tersebut itu diperoleh dari pendidikan profesi guru prajabatan. Kemudian bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, itu ketentuannya gimana? Jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, maka akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut ya. Kemudian jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induknya. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Kemudian bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Kemudian pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN Badan Kepegawaian Negara. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang kalian berkeinginan untuk mendaftar di seleksi P3K 2021, nanti pada Januari 2021 akan dibuka pendaftarannya. Nah, di sini teman-teman untuk bisa melakukannya, ini kalian harus mendaftar di awal tahun 2021 dan nanti diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi itu hingga 3 kali ya. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman, ada Q&A, question and answer, yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran P3K 2021. Semoga nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya ya. Yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, tadi seperti syaratnya itu kan yang mengikuti seleksi itu ada 3. Yang pertama itu tenaga honorer K2 yang terdaftar di database BKN. Yang kedua itu adalah tenaga honorer yang terdaftar di Dapodik. Yang ketiga itu adalah fresh graduate yang memiliki sertifikat pendidik.
Kemudian bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik, teman-teman? Nah, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022 ya. Jadi itu adalah solusinya. Teman-teman yang tidak terdaftar di Dapodik, kalian nggak bisa ikut seleksi P3K 2020, dan supaya bisa ikut seleksi P3K 2022, kalian segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan ya. Kemudian bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1 atau D4? Nah, sobat-sobat semuanya, apakah untuk seleksi P3K 2021 itu memang harus wajib ya untuk guru itu memiliki S1 atau D4? Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen ya, itu memang setiap pendidik itu harus memiliki ijazahnya itu adalah serendah-rendahnya S1 atau D4. Nah, kalau misalkan belum mempunyai, gimana? Apakah lulusan D2 bisa atau D3 bisa? Nah, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta itu harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya. Kemudian latar belakang S1 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK yang beralamatkan infogtk.kemdikbud.go.id, yaitu melalui verval ijazah. Jadi teman-teman, verval ijazah di info GTK itu sangat bermanfaat sekali ya untuk melakukan sinkronisasi apakah ijazah kalian tuh linear enggak sih dengan kalian mengajarnya gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang belum verval ijazah di info GTK, segera lakukan verval ijazah. Apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Nah, ini apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Jawabannya, tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Kemudian alasannya apa? Nah, alasannya karena untuk 2021 itu adalah masih seleksi untuk guru ya, untuk guru P3K. Jadi tenaga kependidikan ini belum bisa. Mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawabannya, tujuan utamanya pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten, namun saat ini tidak dibayar dengan layak ya. Secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalkan jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun kan, maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar ya menjadi P3K di sekolah negeri. Oke, demikian informasi ini sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, supaya nanti akan ada video terbaru dari saya, teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait dengan P3K ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.